Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di kegiatan kita pada hari ini. Mohon maaf sedikit mengganggu kegiatan belajar mengajarnya karena kami di sini ingin menularkan pemahaman budaya positif dengan yang sudah kami pelajari sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banten. Bapak Ibu, sebagai perkenalan, saya Yuningsi, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bengkulu Tengah dari SMP 3 Bengkulu Tengah dengan pengajar praktik Bapak Anton Apiri dan juga Ibu Fasilitator Ibu Deswati. Konsep tentang inti budaya positif yang kami pelajari ini merupakan pelajaran pada modul 1.4, di mana pada modul pertama kami telah mempelajari 4 modul subbabnya. Yang pertama adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, lalu ada peran dan guru penggerak, ya, peran dan nilai guru penggerak. Lalu ada lagi kami mempelajari tentang visi misi sekolah, dan terakhir ini adalah mempelajari tentang budaya positif. Sebetulnya di sekolah kita sudah banyak sekali melakukan budaya positif yang sudah kita terapkan, tapi tentunya masih banyak sekali pengembangan yang harus kita lakukan. Nah, yang sudah kami pelajari konsep dari budaya positif itu sendiri ada 8, ya, di mana diantaranya ada perubahan paradigma mengajar. Paradigma mengajar di sini dalam konsep filosofi Ki Hajar Dewantara, kita bukan lagi sebagai penuntut pada siswa, di mana siswa harus mempunyai keyakinan benar. Ya, kita harus meminta siswa itu pandai dalam bidang ilmu kita. Tapi dalam konsep Ki Hajar Dewantara bahwa paradigma mengajar yang ada sekarang itu guru diminta sebagai penuntun, menuntun agar siswa itu menjadi selamat dan bahagia menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alamnya bagaimana? Kita lihat di sekitar lingkungan kita, bahwa masyarakat kita itu tinggal di daerah Bengkulu Tengah yang mayoritas orang tuanya ya berada di daerah perkebunan. Nah, kalau di daerah perkebunan mereka tentunya berbeda dengan anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan. Ya, mungkin dalam pembentukan karakternya akan berbeda dengan anak yang di kota, mungkin yang sudah setiap harinya tersedia apa kebutuhan mereka. Sedangkan anak-anak di sini yang lingkungan sekitarnya alam, mereka harus berjuang, mungkin lebih keras dalam kehidupannya. Nah, di situ guru dituntut bukan lagi harus siswa itu begini loh, kamu harus jadi seperti ini. Tapi kita bersama-sama menggandeng anak-anak agar mereka mampu dan bisa mengikuti pembelajaran dengan senang. Kalau mereka sudah senang, sudah bahagia datang ke sekolah, tentunya semua ilmu yang kita bagikan dengan mereka tentu akan lebih cepat mereka tangkap. Itu dari perubahan paradigma mengajar. Bersama-sama akan kita ubah polanya dari yang dulu betul-betul kita menuntut anak, kita dikejar dengan berbagai kebijakan harus tuntas KKM-nya. Tapi kalau ini nanti muaranya ke kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Jadi kita akan lebih leluasa, lebih merdeka dalam memberikan pengajaran kepada siswa. Lalu di konsep budaya positif ini sendiri ada lagi yang namanya disiplin positif. Tentunya kalau kita berdisiplin akan membentuk karakteristik jiwa yang berdisiplin. Anak-anak akan mematuhi tanpa kita suruh, anak-anak sudah bersadar diri kalau yang dia lakukan itu adalah hal yang benar. Kita tidak perlu lagi memarahi anak-anak kalau dia tidak pakai baju seragam sekolah. Kita mulai ribut memanggil anak-anak kenapa tidak pakai baju seragamnya, karena di sekolah kita anak-anak seringkali untuk seragamnya ketentuan hari Senin, Selasa pakai putih, biru, mereka sudah melenceng pakai baju seragam yang lain, yang hal-hal sederhana seperti itu. Nah, nanti diharapkan dengan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, anak-anak tuh tidak lagi harus kita marah-marahi, harus kita tarik, ya, harus kita dengan kekerasan untuk menerapkan
peraturan-peraturan sini, kita akan lebih fleksibel dalam menerapkan budaya kedisiplinan ke anak-anak dengan pendekatan-pendekatan yang lebih dekat kekeluargaan seperti itu. Lalu di sini ada lagi nilai-nilai kebajikan di budaya positif. Ada lagi kebutuhan dasar manusia. Terus ada motivasi perilaku manusia. Lalu nanti akan kita bahas tentang posisi kontrol guru, juga keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Kita akan melihat untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa muaranya nanti akan ke kurikulum merdeka. Kita akan melihat di kurikulum merdeka itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi. Bapak Ibu, apakah ada yang tahu apa saja 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu? Oh. Iya. Bu Dwi apa? Beriman dan bertakwa, Bu Yun. Beriman dan bertakwa. Disiplin. Apa lagi Bu? Gotong royong. Mandiri. Benar. Kreatif. Realis. Untuk jadi perenungan kita, ya luar biasa memang Bapak Ibu di sini sudah mengerti 6 dimensi pelajar Pancasila ya. Kita beri aplaus sebentar ya. Luar biasa untuk pemahamannya. Walaupun di sekolah kita masih sama-sama belajar untuk menerapkan kurikulum merdeka, tapi yang paling pokok untuk menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila melalui 6 dimensi ini, kita akan bersama-sama menciptakan anak-anak kita yang memiliki keimanan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu bergotong royong, kreatif, mandiri, juga berkebinekaan global. Itu tidak bisa serta-merta langsung jadi kita membentuk karakter mereka. Tentunya dengan penerapan budaya positif ini diharapkan 6 dimensi pelajar Pancasila dapat kita wujudkan. Ya. Caranya bagaimana? Dengan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu sudah tahu bagaimana lagu untuk menyemangati profil pelajar Pancasila? Ada yang sudah bisa? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan berdiri, kita sama-sama menyanyikan dengan gerakannya. Ya. Kalau mau nyanyi oke. Kayak gini gerakannya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya. Itu nanti yang harus kita ingat 6 dimensinya, dan terus-menerus kita tumbuhkan karakter itu di diri anak-anak kita. Lalu perlu kita sadari bahwa dalam budaya kita, makna kata disiplin itu apa sih sebetulnya? Coba Pak Robi, menurut Pak Robi dalam budaya kita itu kata disiplin itu seperti apa yang Pak Robi tahu? Disiplin. Yuk. Disiplin adalah melakukan hal yang tidak kita sukai, tapi seolah-olah kita menyukai hal yang kita lakukan. Contohnya? Contohnya, saya di bidang olahraga ya. Iya. Olahraga menjurus ke dunia kepelatihan. Saya datang setiap hari, datang ke sebuah tempat latihan. Pembinaan Bapak ya. Ya, sebuah tempat latihan, datang setiap hari untuk melakukan latihan yang notabene itu berat, itu membosankan, dan itu cukup menguras energi. Tapi karena target saya, goal saya sudah saya tanamkan dari awal bahwa ada target yang harus saya capai, walaupun itu berat, itu melelahkan, pulang dari sana badan tubuh saya mengalami capek, mengalami sakit, tapi setiap hari akan saya lakukan terus sampai tujuan saya tercapai.
Ya, terima kasih Pak Robi. Apa pendapatnya mungkin dari Bu Anna? Bagaimana pemahaman disiplin menurut Ibu? Disiplin ini tentang bagaimana kita melakukan sesuatu yang memang awalnya terpaksa dan nantinya akan terbiasa. Contohnya ketika kita dituntut untuk datang lebih awal. Awalnya kita sulit untuk mengatur waktu itu, namun karena terbiasa dan disertai doa tentunya, karena memang nanti perubahan positif yang terjadi, maka insya Allah bisa terdisiplin. Iya, makasih Bu Anna, bagus sekali. Luar biasa pemahaman Bapak Ibu dengan kata disiplin ini. Ya, intinya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Robi dan juga Bu Anna, bahwa kita akan mengubah sesuatu yang mungkin awalnya kita terpaksa untuk melakukan akan menjadi terbiasa. Nah, kalau dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pastinya kalau terpaksa, tadi Pak Robi dan juga Bu Anna mengatakan itu terpaksa. Kalau terpaksa kan tidak nyaman kita. Nah, bagaimana kita bisa belajar dengan baik, anak-anak kita bisa belajar dengan baik kalau kita tidak nyaman? Terpaksa datang, harus sampai sekolah 7:30, padahal rumah jauh, ngantuk-ngantuk, belum lagi hujan. Itu terkadang tantangannya, ya. Lalu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Ya, disiplin positif sendiri sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, ya, juga memiliki motivasi intrinsik ekstrinsik. Lalu bagaimana sih nilai-nilai kebajikan itu? Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kalau kita lihat dari nilai-nilai kebajikan ini, itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mana? Itu kita lepas melihat anak-anak kita dari suku bangsanya, agama, bahasa maupun latar belakang. Berkebinekaan global, karena bineka itu kan mengakui keberagaman, berarti ya. Kita masih sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi akan kita lihat bagaimana nilai-nilai kebajikan dari budaya positif ini. Kita akan melihat dari profil pelajar Pancasila. Itu beriman, bertakwa kepada Tuhan, terus berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Nah, nilai kebajikan ini yang akan coba kita tanamkan ke anak-anak. Bagaimana caranya karakter profil pelajar Pancasila ini bisa kita ciptakan di SMP 3 ini. Lalu ada lagi nilai kebajikan Ibu, Primary Years Program PYP. Itu terdiri dari beriman bertakwa pada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ya, hampir sama dan profil pelajar Pancasila. Lalu ada lagi nilai-nilai kebajikan keterampilan hidup, life skill, yang berisi nilai karakter yang akan ditumbuhkan adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini baru 3 contoh. Sebetulnya ada beberapa lagi yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Tapi dari ini yang bisa kita lihat yang ada kesamaannya itu apa? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Itu berarti religiusnya harus ada. Untuk menanamkan nilai-nilai karakter itu yang pertama diawali dari keimanan kita. Kalau diri kita bersama anak-anak sudah ada keimanannya, akan diikuti perbuatan-perbuatan baik positif di belakangnya nanti. Lalu keterampilan hidup. Karena sekarang anak-anak kita generasi milenial. Generasi milenial itu bukan hanya kita jejali dengan teori-teori, tapi mereka perlu sekali untuk memiliki keterampilan hidup. Jadi diharapkan nanti ke depannya dengan budaya positif yang ada di sekolah kita akan bisa membawa keterampilan hidup pada anak-anak didik kita. Contohnya sederhana saja, kalau kita pembiasaan di pagi hari
sebelum dan sesudah pelajaran kita mengawali kegiatan itu dengan berdoa. Tentunya ini akan menjadi kebiasaan yang baik pada anak-anak kita. Mereka akan selalu mengingat ya Sang Pencipta jika ingin melakukan kegiatan sebelum dan sesudahnya. Kalau sudah melakukan kegiatan, mereka akan selalu bersyukur akan semua kemudahan dan semua pekerjaan yang sudah dilancarkan oleh Sang Pencipta. Itu akan menumbuhkan ya kadar keimanan dari siswa kita lebih tinggi. Jadi bukan hanya ilmu teori yang bisa kita berikan ke anak-anak dari penerapan budaya positif ini, akan lebih ke life skill-nya. Lalu ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita di sini butuh makan, butuh istirahat, lalu kita butuh sandang, pangan, papan. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Setuju bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar? Setuju. Ya, kebutuhan dasar. Kita melakukan sesuatu itu adalah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu memberikan pengajaran kepada anak-anak, misalnya Bu Ellen, guru IPA memberikan praktek pada anak, membawa anak ke lab, melakukan praktek yang saya lihat kemarin Bu Ellen melakukan praktek menggunakan kertas lakmus, itu dalam materi asam dan basa ya. Itu apa nanti? Tujuannya apa? Coba saya tanya sama Bu Ellen. Kemarin sudah melakukan praktek asam basa yang saya lihat itu menggunakan kertas lakmus ya. Tujuannya apa? Tujuan dari praktikum itu kan judulnya itu kan mengidentifikasi sifat larutan atau sifat asam, basa atau netral dengan menggunakan indikatif kertas lakmus. Jadi kemarin problemnya adalah kan banyak anak sekarang ini yang terkena penyakit makan, misalnya asam lambung berlebih, asam klorida. Jadi kemarin kami mengecek atau mengidentifikasi larutan-larutan seperti misalnya susu, teh rio, ale-ale, kemudian perasan jeruk. Nah itu larutan itu kami identifikasi yang mana yang bersifat asam, yang mana yang bersifat basa, dan obat mah yang terakhir kemarin. Jadi seperti yang asam itu kalau bisa jangan dimakan pada saat kita terkena penyakit mah, sedang kena mah, gitu kan, atau orang yang memang sudah menderita mah, karena bisa saat kita terkena asam lambung naik, kemudian makan juga larutan yang bisa asam, maka akan tambah sakit. Maka kemarin itu obat mah itu saat diidentifikasi dengan lakmus ternyata bersifat basa. Yang bersifat basa itu akhirnya bisa menetralkan asam klorida yang ada di lambung. Karena itu obat mah itu bisa menetralkan asam atau mengobati penyakit mah. Itu tujuannya. Luar biasa sekali ya apa yang sudah dilakukan Bu Ellen, guru IPA kita. CGP. Iya, target CGP berikutnya. Ya, dengan itu Bu Ellen, kebutuhan dasar manusia tadi kan makan. Makan dengan misalnya itu salah satunya makan. Bu Ellen sudah mengajarkan kepada anak-anak itu larutan asam, basa. Terus media yang digunakan juga menggunakan tadi ada teh rio. Itu kan yang makanan di konsumsi anak-anak. Nah, dengan mengetahui larutan teh rio ini mengandung basa atau yang ini asam kayak itu, anak-anak kan sudah lebih mengetahui untuk nanti kalau dia asam dia tidak akan memakannya kalau dalam kondisi perutnya memang ada sakit mah seperti itu. Nah, pengalaman langsung seperti itu tentunya akan mempermudah anak-anak dalam mempelajari suatu materi. Nah, kedepannya nanti memang untuk kurikulum merdeka dan penerapan budaya positif ini kita betul-betul lakukan dengan praktik agar anak-anak tuh bisa cepat menalarnya, bukan hanya kita lakukan dari teori. Mungkin akan cepat sekali kalau Bu Ellen menjelaskan larutan asam basa ini, terus bahan-bahan yang dikandung oleh asam basa itu terdapat pada ini. Tapi dengan praktek langsung, nah anak-anak akan lebih bisa, akan lebih mudah diingat. Aku kemarin tuh belajar ini loh, ternyata yang ini tuh mengandung ini loh. Nah, itu. Jadi
Bu Ellen sendiri kemarin melakukan praktek itu pasti memiliki tujuan, kan tujuan sudah tadi diungkapkan. Jadi kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup melalui apa? Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Dan manusia juga membutuhkan rasa sayang dan rasa diterima. Nah, yang ini harus kita pahami ke diri anak-anak kita. Mereka juga butuh diperhatikan, diberikan kasih sayang, juga perasaan diterima. Lalu penguasaan terhadap harga diri, keinginan untuk dianggap, untuk memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Lalu anak-anak juga membutuhkan kebebasan untuk mandiri ini sesuai dengan Produk Pelajar Pancasila tadi, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Nah, yang dilakukan dalam praktek IPA tadi, mereka tentunya menemukan hal-hal baru, juga untuk mampu mengendalikan arah dirinya. Terus anak-anak juga membutuhkan kesenangan. Selain mereka disibukkan dengan menerima materi, belajar di kelas, mereka juga membutuhkan hiburan, bermain, humor, ya, antusiasme dan tertawa. Dan kita sebagai guru harus bisa memberikan itu. Jadi pembelajaran yang kita lakukan tidak bisa monoton, ya. Kita harus memberikan kesempatan anak-anak mengapresiasikan kesenangan mereka dalam batas-batas kewajaran sebagai siswa. Lalu ada lagi motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik, ya. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu ekstrinsiknya. Sedangkan motivasi intrinsik yang dari dalam diri adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam penerapan budaya positif ini ada 5 posisi kontrol guru. Apa saja itu akan kita lihat. Guru di sini berperan sebagai memiliki posisi sebagai penghukum, juga sebagai pembuat merasa bersalah. Guru juga bisa berposisi sebagai teman. Guru juga bisa berposisi sebagai pemantau dan juga bisa sebagai manajer. Kita akan lihat bagaimana contoh penerapan dari 5 posisi kontrol guru. Ya, akan kita lihat. Ada kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, itu ada 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, coba kalau saya ajukan ke siapa yang ya? Bu Nina. Nah, sebagai penghukum, misalnya kita sebagai guru memiliki posisi sebagai penghukum. Kalau ada kasus siswa tidak pakai atribut lengkap saat upacara bendera, kira-kira sebagai penghukum apa yang Bu Nina lakukan? Kalau saya selaku wali kelas ya, kalau saya akan panggil siswa yang bersangkutan dan akan saya kenapa dia tidak ikut upacara. Nah, jadi kalau masih berulang kali saya akan menolakkan. Lalu kan dia ada disiplin. Ya, dengan atribut yang tidak dia dipanggil dinasihati dulu, jangan langsung itu apa alasannya. Berarti anak itu tidak pakai atribut, pasti punya alasan. Ada beberapa, tapi kalau alasannya itu bisa diterima dengan akal yang positif bisa diterima. Tapi kalau dia mengada-ada, besoknya diulang lagi, berarti anak itu tidak disiplin. Kalau kita kasih sanksi diberikan dengan BK atau bagaimana? Ada kata disiplin tadi Bu ya, tidak disiplin. Kalau sebagai penghukum, penghukum itu berarti kita masih menerapkan metode-metode lama. Anak tidak lengkap atributnya, tidak pakai topi, tidak pakai dasinya, langsung dihukum. Kamu nanti hormat di lapangan ya, di lapangan hormat bendera sampai 1 jam. Nah, apakah kita masih harus seperti itu untuk kurikulum merdeka ini? Bapak Ibu. Terus posisi kontrol guru yang berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Contohnya misalnya berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, nak, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Terkadang anak-anak didik kita itu melakukan kesalahan dan kita memanggilnya, terus tentu dengan kita
beritahu dulu di mana salahnya. Seperti yang Bu Ina tadi yang dipanggil anaknya, pasti kasih tahu kenapa kamu seperti ini. Ya, tentunya sebagai wali kelas akan kecewa sekali kalau lihat anak didiknya seperti itu. Nah, guru juga bisa mengambil posisi sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman kita akan lebih lembut lagi. Misalnya kita bisa berkata dengan anak-anak yang melakukan kesalahan itu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Terus posisi sebagai pemantau, kita akan melihat bagaimana sih kalau posisi guru itu sebagai pemantau. Kita bisa mengatakan dengan anak itu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kita sering agak meninggi ya, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi sekolah dan jangan diulang lagi. Nah itu sebagai pemantau, kita melihat anak-anak kita yang melakukan kesalahan. Lalu ada posisi sebagai manajer. Kalau sebagai manajer yang bisa dikatakan guru adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita akan memberikan kesempatan kepada anak, dia menggali sendiri, apa sih salah saya, seperti itu. Tanpa kita beritahu dulu kesalahannya. Kita panggil anak itu, apa sih kesalahanmu? Nah, kalau anak sudah menyadari kesalahannya, dia akan ingat dan mudah-mudahan tidak akan diulang lagi. Lalu di sini juga ada keyakinan kelas. Dari budaya positif ini ada keyakinan kelas. Untuk membentuk keyakinan kelas, ya kita bisa menyusunnya dengan kata-kata. Kata-katanya yang bisa disusun bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Lalu sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas 7 yang kami buat terkhusus untuk mata pelajaran IPS yang saya ampu. Ya, keyakinan kelas yang kami buat adalah budaya 5S. Ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi saya dan anak-anak bersepakat dalam pembelajaran IPS itu ya kita harus membudayakan 5S. Ya, walaupun dalam prakteknya namanya berproses ya Bapak Ibu, seringkali masih banyak kita temui anak-anak yang kurang bisa menerapkan budaya tersebut. Lalu ada lagi selalu menjaga kebersihan ruang kelas. Nah, diharapkan saat mulai pelajaran ruangan kelas itu sudah bersih. Hadir di kelas tepat waktu, kemudian aktif mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan, lalu saling menghargai dan berbicara dengan sopan santun, dan yang terakhir adalah membawa alat tulis sendiri dan buku pelajaran sesuai jadwal. Nah, yang itu khusus di pelajaran saya IPS sering kali, tapi memang itulah anak-anaknya ya itulah yang tidak membawa buku. Ya, alasan banyak, lupa bu, tidak lihat jadwal, nyusun bukunya pagi, terburu-buru. Nah, yang seperti itu kan harus kita tekankan lagi bahwa untuk membuat anak siap belajar itu bukan hanya guru di sekolah yang mendampingi, tapi orang tua juga menyiapkan anak agar mereka saat sampai di sekolah mereka betul-betul siap belajar. Lalu dalam penerapan budaya positif juga ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang dilakukan. Itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Lalu memvalidasi tindakan yang salah dan menunjukkan keyakinan. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu menurut Gosen. Nah, restitusi juga bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang beberapa waktu lalu sudah saya lakukan terhadap siswa. Ya, di sini pasti Bapak Ibu mengenal itu Leo.
Leo dengan kasusnya itu tadi salah satu keyakinan kelas yang kami buat dia langgar. Apa itu? Leo tidak membawa buku pelajaran, ya, tidak bawa buku pelajaran IPS. Sudah beberapa kali, 1 kali masih dimaklumi, 2 kali, 3 kali. Nah, bagaimana kita menerapkan restitusinya? Kita menerapkan dengan segitiga restitusi tadi, ya, itu. Lalu yang kedua, ini adalah siswa kita juga, Bapak Ibu. Itu Lisbeth kemarin membuang sampah sembarangan. Itu kan tidak sesuai dengan visi sekolah kita yang menginginkan agar siswa selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi sudah saya lakukan pendampingan dalam bentuk restitusi, segitiga restitusi, dan mereka sendiri menyadari kalau apa yang mereka lakukan itu salah, dan mereka akan berbuat, ya, tidak lagi akan melakukan hal-hal yang mereka tahu itu salah, ya. Itu tadi untuk penerapan budaya restitusi. Lalu karena kita berbicara tentang budaya positif, khususnya di lingkungan SMP Negeri 3 Bengkulu Tengah, ini adalah gambaran budaya positif yang sudah berjalan di SMP kita, dan mudah-mudahan kedepannya lagi akan lebih kita tingkatkan, akan lebih banyak lagi budaya-budaya positif yang bisa kita terapkan untuk menumbuhkan karakteristik anak kita. Yang sudah kami himpun di sini, yang sudah kami amati, bahwa penerapan budaya positif di SMP Negeri 3 Bengkulu Tengah ini sudah sangat baik. Di situ anak-anak sudah sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, ya, di musola kita, dan itu akan terus kita lakukan penumbuhan rasa keimanan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Lalu apa lagi tuh? Budaya positif di SMP Negeri 3. Ada penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun bagi guru-guru piket yang saya amati di sekolah kita itu. Kalau guru yang piket datang pagi terus menyapa dengan ramah anak-anak kita, juga ada pemeriksaan kuku, ya. Itu merupakan budaya positif yang terus-menerus akan kita lanjutkan. Lalu apalagi budaya positif yang sudah ada di SMP 3 Bengkulu Tengah? Pembelajaran di luar kelas, ya, pembelajaran di luar kelas untuk mendekatkan murid pada kodrat alamnya. Kita mempunyai taman hijau di depan sekolah, dan itu merupakan aset. Kalau kita berbicara tentang aset itu, kita mengingat lagi tentang visi sekolah kita. Kita mempunyai visi itu berdasarkan aset yang kita punya. Asetnya apa? Kita mempunyai aset lingkungan, kita mempunyai aset sumber daya manusia, harus kita manfaatkan. Ya, Bapak Ibu, karena pembelajaran anak kalau di dalam kelas saja anak merasa bosan. Ini kemarin pembelajaran IPS bersama anak kelas 7, saya membawa mereka ke taman hijau sekolah kita, ya. Itu mengembalikan anak pada kodrat alamnya, yang mana anak-anak kita memang lingkungan alamnya itu perkebunan, pertanian. Mereka sedikit bosan, ya, gerah kalau mereka harus berada lama-lama di dalam kelas. Jadi saat saya tawarkan untuk belajar di luar ruangan kelas, sungguh mereka merasa senang. Dan pembelajaran juga saya rasakan saat kita berada di alam itu lebih membuat mereka merasa senang. Kalau sudah senang kan lebih mudah kita menyampaikan ilmu ke anak. Yang ini merupakan pembelajaran berpihak pada murid. Anak-anak melakukan pengamatan lingkungan sekitar sesuai materi pembelajaran. Ya, ini kemarin juga saya melakukan pembelajaran di luar kelas. Anak-anak mengamati tentang interaksi sosial. Itu saya kaitkan dengan materi pelajaran kelas 7 tentang interaksi sosial. Namanya berinteraksi itu kan berkomunikasi dengan orang lain. Kalau mereka hanya di dalam kelas, bagaimana mereka mau berinteraksi? Jadi saya bawa anak-anak itu keluar kelas mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah, ya.
Dengan contoh-contoh konkret, kalau mereka melihat, mengamati, tentunya akan mudah mereka nanti menyampaikan begini Bu yang dimaksud dengan interaksi. Nah, terus budaya positif yang ada di SMP Negeri 3 Bengkulu Tengah sendiri adalah yang baik, ya, yang sudah saya rasakan dan sudah kita ketahui bersama bahwa dukungan dari pihak sekolah untuk semua kegiatan yang dilakukan di sekolah kita itu sudah sangat baik. Ya, koordinasi dan kolaborasi yang baik antara guru dengan pimpinan sekolah juga baik. Ini adalah gambaran kemarin untuk kami 3 CGP berkoordinasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah untuk persiapan semua kegiatan tentang CGP. Lalu bukan hanya dengan pihak sekolah, warga sekolah saja kita saling bekerja sama dan berkolaborasi, tapi kita juga membangun kolaborasi yang baik dengan stakeholder kita, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di mana kemarin Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah itu sudah menghadiri pembukaan dari komunitas belajar simpati. Ya, dengan komunitas belajar simpati ini tentunya kita akan semakin bisa berkolaborasi untuk membangun sinergi yang baik dalam penerapan budaya positif dalam hal pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil dari budaya positif sekolah? Ya, budaya positif ini dapat menumbuhkan karakteristik baik yang telah ada di sekolah, lalu bisa lebih mengembangkan budaya positif yang telah ada, juga menguatkan karakter positif warga sekolah. Jadi yang sudah ada di sekolah ya semakin kita tumbuhkan, terus kita juga akan lebih mengembangkannya yang sudah ada, itu juga akan menguatkan karakter budaya positif yang baik dari warga sekolah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam pemahaman kita tentang budaya positif sekolah, dan semoga kedepannya apa yang sudah dilakukan dan menjadi budaya positif di sekolah kita akan terus kita kembangkan, akan terus kita tumbuhkan dan terus kita kuatkan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan tentang budaya positif sekolah tadi, kalau ada yang mau berpendapat, terus saya juga mau mendengarkan cerita-cerita budaya positif yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Saya ingin mendengarnya. Coba, siapa? Bu Deli, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Yuni yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sri Deli. Saya mengajar mata pelajaran PPKN kelas 7 dan kelas 8. Di sini budaya positif yang telah saya lakukan di kelas yaitu yang pertama itu membudayakan sebagai profil pelajar Pancasila. Ya, saya menerapkan bahwa setiap anak itu wajib menghafal Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu sudah saya terapkan di kelas 8. Kebetulan kelas 8 itu bab 2 itu mengenai Undang-Undang Dasar. Ya, yang pertama memang anak-anak itu merasa kayak terpaksa untuk menghafal, harus pakai ancaman dulu. Sebenarnya kan nggak boleh diancam ya Bu ya. Sebetulnya harus dari kesadaran dalam diri dia sendiri. Tapi bagaimana caranya supaya mereka itu ada tergerak hatinya supaya menghafal, jadi kan? Jadi saya wajibkan, karena di awal masuk kemarin saya tes anak itu ada yang tidak hafal Pancasila pun kelas 8 masih ada yang tidak hafal. Kalau kelas 7 mungkin kan, kalau kelas 8 masih yang hafal Pancasila. Ngaku orang Indonesia tapi nggak hafal Pancasila, Undang-Undang Dasar juga. Jadi kebiasaan itu saya lakukan setiap awal pembelajaran. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak tanpa saya suruh sekarang berebutan maju, Bu, setoran apa
hafalan Bu, setoran hafalan undang-undang Bu, setoran hafalan Pancasila. Alhamdulillah kelas 8 itu yang sudah terbiasa 8A, 8B, 8C. Dan anak saya 8B itu belum sadar kalau itu harus masih dipaksa. Ya. Kemudian salah satu lagi budaya positif itu sesuai dengan program pemerintah GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Itu di awal pembelajaran kelas 7 itu sebelum kita belajar mulai masuk pada pelajaran, saya suruh membaca. Masing-masing siswa itu minimal 5 baris baca gantian. Pertama apa yang tujuannya supaya mereka terbiasa, minat baca yang tinggi, kemudian mereka fokus. Saya lihat ya itu Bapak Ibu, kalau anak yang yang nggak fokus, saya lihat sendiri. Berhenti, ganti, kamu lanjutkan. Bingung dia, kenapa? Karena dia tadi nggak fokus, kurang fokus. Jadi setelah saya seperti itu dan kawannya yang lain, jadi fokus pikirannya ke bacaan tadi. Jadi nggak lagi main-main yang kawannya lagi ngobrol itu nggak ada, karena tadi takut disuruh nggak bisa baca, nggak tahu di mana tadi bacanya sampai di mana baca tadi. Memang awalnya harus dipaksa anak-anak itu, karena kan kita berproses. Awalnya harus dipaksa, lama-lama karena karena terpaksa, lama-lama menjadi biasa. Jadi menjadi kebiasaan anak itu supaya minat bacanya juga tinggi. Mungkin itu pengalaman yang saya lakukan sebagai budaya positif di sekolah, khusus pelajaran saya PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pengalaman Bu Deli ya, mengajar dan menerapkan budaya positifnya. Ya. Lalu ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi budaya positif seperti apa yang sudah diterapkan dengan anak-anak didiknya? Bu Wike, Bu Ellen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fernanda Sari. Saya guru mata pelajaran IPA kelas 7. Tadi sudah disinggung sedikit ya oleh Bu Yunis, aku maparan tadi bahwa di kelas 7 saya sudah melakukan praktikum. Ya, karena IPA itu pada dasarnya ilmu pengetahuan alam, banyak melakukan praktikum. Kayak tadi kan saya melakukan praktikum Kotaswarmus. Tadi gunanya apa? Untuk problem solving, menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Jadi kan yang bagaimana siswa bisa menemukan solusi dari sebuah masalah yang dirumuskan oleh siswa. Bagaimana misalnya seseorang yang sudah terkena penyakit MA, bagaimana cara mengobatinya dengan menggunakan obat MA yang mengandung larutan yang bersifat basa yang bisa menetralkan asam klorida yang ada di dalam lambung yang menyebabkan penyakit MA. Kemudian pada saat pelajaran IPA, kami biasanya mengadakan satu semester biasanya 1 kali mengadakan project. Nah, project itu biasanya membuat suatu produk yang berhubungan dengan materi yang sudah kami ajarkan. Contohnya pada kelas 9, saya pada mengajar kelas 9, biasanya sering membuat produk bioteknologi tapai. Nah, tapai itu kan merupakan suatu kearifan makanan, kearifan lokal daerah kita. Nah, tapai itu bahan dasarnya adalah singkong, yang mana bahan bakunya itu banyak terdapat di daerah kita. Jadi kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah kita. Jadi saat proses pembuatan tapai, anak-anak itu dituntun oleh guru sebagai fasilitator, memberikan LKPD. Jadi LKPD itu anak-anak mengisi LKPD, mereka dibagi per kelompok, berdiskusi, menentukan apa saja alat dan bahannya. Jadi guru tidak memberikan alat dan bahan, anak mencari sendiri. Jadi berstudi literasi, boleh dia melihat bisa dari YouTube cara membuat tapai atau membaca buku. Jadi anak-anak dituntut untuk bernalar kritis, bagaimana menentukan alat dan bahan, bagaimana menentukan cara kerjanya. Kemudian di saat proses pembuatan tapai itu anak-anak dituntut untuk
seperti program Pancasila itu tadi berkelas kritis dan bergotong royong, bekerja sama. Bagaimana bisa menghasilkan produk tapai yang baik. Nah, tapi ada juga mungkin dalam langkah-langkah pembuatan tapai mereka melakukan kesalahan. Mungkin saat pemberian raginya itu tapainya masih dalam keadaan panas. Nah, jadi hasil akhirnya tapainya kurang manis, masam. Nah, jadi anak-anak nanti bisa berdiskusi, menentukan solusinya. Oh, kenapa tapai yang kami hasilkan dalam kelompok A misalnya hasilnya bagus, manis tapainya. Kenapa yang kami ini tapainya mungkin masih berasa asam dan keras, tidak lunak. Nah, mereka bisa saling bekerja sama, bergotong royong, berdaulat kritis untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi itulah salah satu atau beberapa contoh dari budaya positif yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran IPA di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi yang jelas. Amin. Terima kasih Ibu Ellen. Senang sekali saya mendengarkan pengalaman Bapak Ibu yang sudah secara tidak langsung ya, tanpa kita sadari penerapan budaya positif itu sudah kita lakukan dengan berbagai bentuk, menyesuaikan dengan mata pelajaran yang kita ampu. Kalau di IPA tadi seperti itu cerita Bu Ellen, di PPKN seperti itu cerita Bu Deli, lalu di matematika sendiri mungkin Bu Nina ada ceritanya bagaimana Bu Nina menerapkan budaya positif itu dengan anak-anak. Silakan Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nina Rizwita, kebetulan saya mengajar matematika kelas 7. Jadi budaya positif yang saya terapkan di sini ya, biasanya sebelum mengajar saya itu akan menginterview dulu pelajaran sebelumnya. Karena antara pelajaran yang sebelumnya dengan pelajaran yang akan kita ajarkan itu ada kaitannya. Maka saya akan bertanya pada siswa, mengulang kembali pelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya itu. Siapa yang dapat akan saya beri lewat apa nilai bonus. Jadi siswa itu akan bersemangat siapa yang untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Kemudian budaya yang lain yang saya berikan itu sebelum belajar saya membuat kesepakatan dalam belajar matematika kita cukup membutuhkan 2 buku tulis, buku berpeta. 1 khusus untuk buku catatan, yang 1 khusus untuk latihan dengan PR. Dan sudah diterapkan dari awal, tapi siswa masih sering kedapatan mencampur adukkan antara buku catatan dengan latihan. Alasannya Pak tinggal. Tapi bagi saya kalau 1 kali tinggal mah biasa, dimaaf. Tapi kalau udah setiap pertemuan tinggal terus, saya jawab ini. Yang belajar matematika di rumah itu siapa? Kakekmu atau nenekmu ada belajar di rumah? Nah, itu saya katakan. Jadi nggak ada alasan tinggal terus. Pokoknya pas jam saya matematika harus bawa bukunya. Kamu punya apa di rumah jadwal? Kalau ada jadwal sebelum berangkat sekolah besok kita malam kan belajar. Maka ditengok jadwal itu. Maka dimasukkan dulu apa yang harus dibawa ke sekolah besok harinya. Nah itu yang ketiga yang saya terapkan lagi budaya di sini itu pada kelas yang saya pimpin itu kebetulan kelas 7B. Ya, setiap balik sekolah siswa itu saya terapkan yang piket. Ya, setiap dan hari ini hari Kamis, yang piket untuk hari Jumat harus tinggal dulu di sekolah. Jadi setiap habis belajar itu sudah berdoa ya, maka kursinya dinaikkan di atas meja. Maka yang piket harus tinggal dulu di kelas untuk menyapu itu kelas. Itu saya terapkan untuk apa? Biar besok jangan terjadi kalau guru mau masuk kelasnya dalam keadaan kotor. Itu sering terjadi yang piketnya belum datang. Jadi kalau siswa yang piket terlambat datang, otomatis yang lain juga nggak mau bantu. Kelas kotor dan tungguan dulu. Karena saya dulu kelas 7D kalau nggak salah 2 kali pertemuan dia hari yang sama kelasnya dalam keadaan kotor. Jadi diwanti-wanti yang piket besok tanpa saya komando harus tinggal dulu dan kasih tahu dengan orang tuanya bahwasanya dia terlambat lama 10 menit kalau yang ada jemputan biar dia membersihkan dulu kelasnya sebelum balik sekolah. Itu budaya positif yang saya terapkan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Ibu Nina, salah satu guru senior kami yang sudah berbagi pengalaman menerapkan budaya positif dengan anak-anaknya di kelas. Nah, mungkin dengan berbagi pengalaman seperti ini, seperti tadi Bu Nina untuk menerapkan kebersihan Bu ya, intinya kebersihan di kelas itu di kelas 7B terutama memang sudah bagus sekali. Karena memang anak-anak kita yang sering juga saya alami tiap jam mengajar pagi, anak-anak masih sibuk untuk membersihkan kelasnya padahal guru sudah sampai, dan itu pastinya sudah memotong waktu kita untuk mengajar. Mungkin bisa juga kita terapkan di kelas-kelas yang lain dari pengalaman yang Ibu Nina tadi. Mungkin Ibu Wike bisa berbagi ceritanya tentang budaya positif. Saya lihat beberapa waktu lalu Ibu Wike mengajak anak-anak di taman ya, itu bisa dibagi mungkin pengalamannya dalam mengajar mereka menerapkan budaya positif. Ya, terima kasih Bu Yunisi. Budaya positif yang saya terapkan di kelas, saya mengajar mata pelajaran prakarya di kelas 9. Yang pertama itu yang saya utamakan untuk anak perempuan terutama yang beragama Islam Bu. Yang beragama Islam, mereka itu harus menggunakan dalaman jilbab. Itu untuk apa? Supaya anak itu kelihatan rapi, rambutnya tidak keluar-keluar. Karena kalau keadaan kita belajar kusut maut, kalau bahasa kita itu kan, itu tidak enak dilihat dan juga menimbulkan ketidaknyamanan untuk diri kita sendiri. Terus juga budaya positif yang saya terapkan di kelas saya terutama, sering kita sebagai seorang guru itu tidak sadar saat kita memberikan ulangan menggunakan kertas lembaran atau saat kita memberikan latihan baik itu di LKS, di buku tulis, kita tidak pernah lagi memeriksa soal-soal yang telah kita berikan itu apa masih dibaca atau masih dilihat. Terutama yang soal ulangan anak yang dalam bentuk kertas itu kadang menjadi sampah di kelas. Kalau saya, sebelum kita misalnya mengadakan UTS atau ujian semester, mereka itu harus punya tanggung jawab. Setiap kertas ulangan, setiap latihan di LKS, atau setiap praktek yang sudah mereka lakukan, itu harus dikumpulkan ulang. Berapa sih yang kita lakukan? Misalnya ada latihan 1, latihan 2, latihan 3, praktek 1, praktek 2, praktek 3. Mereka harus kumpulkan kembali sebagai tanggung jawab mereka bahwa saya dulu pernah ada latihan. Kalau mereka tidak memiliki lagi kertas ataupun latihan-latihan itu harus diganti lagi, ditulis ulang lagi. Itu saja Bu Yunisi, terima kasih. Terima kasih Ibu Wike. Banyak sekali sebetulnya budaya positif yang sudah sama-sama kita terapkan di sekolah ini. Nah, dengan pemahaman kita tentang budaya positif di sekolah, tentunya akan semakin memperkuat kita Bapak Ibu untuk membentuk karakter anak-anak kita yang berbudaya positif dengan berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Mungkin untuk lebih menyemangati lagi, kita sedikit ice breaking karena Bapak Ibu tadi sudah banyak bercerita. Kita akan bermain-main sebentar, melihat kefokusan Bapak Ibu ya. Ini kita akan bermain tepuk-tepuk. Kalau Bu Dewi tadi mungkin maunya bernyanyi-nyanyi, kita bertepuk-tepuk dulu ya. Kalau ya silakan berdiri. Kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 sudah tahu. Sudah tahu. Kita latihan dulu Bapak Ibu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk kosong. Ayo. Ayo. Kalau tepuk kosong seperti ini. Ya. Tidak berbunyi. Yang berbunyi masuk depan. Oke. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah. Siapa yang berbunyi tadi? Kalau tepuk setengah itu tidak nyampe dong. Kalau 1 seperti ini, kalau setengah seperti ini.
tangannya salah, kita minta berjoget. Iya, nyanyi. Joget sambil nyanyi. Oke, ya sebentar saja. Ayo, Bapak Ibu, siap, fokus. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1,5, tepuk 3, tepuk 1,5. Ayo, maju sedikit bernyanyi dan bergoyang. Apa lagu dangdut sedikit? Ya. Lagu dangdutan. Oke, pakai suara Bu Kelly sudah bergoyang semua. Joget semua ya Bapak Ibu ya. Gerak semua, pemanasan. Ada lama, jaga diri dengan Social Nutrition Diet Coconut Delight. Bukan lagu Aceh Kelaro lah. Aceh Kelaro. Iya, iya. Goyang Kakak Maisal. Lumayan untuk melemaskan otot-otot dan otak kita. Ya, terima kasih Ibu Deli. Baik Bapak Ibu, itu tadi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini tentang diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Kita sudah banyak berbagi pengalaman, sudah sharing tentang budaya positif yang sudah Bapak Ibu terapkan dan sudah kita lihat keterapannya di sekolah. Mari kita sama-sama untuk bisa terus membangun sekolah kita, menghantarkan anak-anak kita pada keselamatan dan kebahagiaannya dengan berproses untuk menciptakan karakter positif pada diri anak-anak.
Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas berkarakter itu kita. Saya Melih Yuni, teman dari Ibu Yuningsi. Saya melihat selama Ibu Yuningsi mengajar, beliau tidak terfokus dengan materi, tetapi beliau juga menggunakan media ajar. Ibu Yuningsi sangat dekat dengan murid karena beliau berpihak kepada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelenti Kasari. Saya merupakan teman dari Ibu Yuningsi. Baik, dalam hal ini saya ingin mengomentari sedikit mengenai cara beliau menyampaikan pengajaran dalam kelas. Kalau menurut saya apa yang Ibu Yuni lakukan sudah sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena Ibu Yuni juga merupakan guru yang humble kalau menurut saya, karena beliau sangat dekat dengan anak murid. Jadi ketika proses belajar mengajar, jika guru sendiri sudah dekat dengan murid, maka penyampaian materi itu akan lebih mudah. Kemudian Ibu Yuni juga sudah melakukan pengembangan komunitas belajar untuk di sekolah. Jadi kami sebagai guru lebih terbimbing lagi, mendapatkan informasi-informasi yang belum kami ketahui. Mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranita Sari dari kelas 7A. Saya akan menyampaikan tentang saya yang telah mengikuti pembelajaran berbasis teknologi menggunakan Google Chrome. Menurut saya, menggunakan Google Chrome lebih mudah dan praktis, lebih cepat dan tidak menghabiskan banyak waktu. Kemudian hasil yang kita dapat langsung keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatta Bibi Ngentulan dari kelas 7A. Saya lebih suka belajar menggunakan teknologi, menggunakan Google Chrome. Saya lebih suka menggunakan Google Chrome karena lebih cepat dan mudah.